Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman kita. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan kalau ada yang mau request saham untuk list minggu depan itu bisa lewat Instagram kami ya di investzone.id. Untuk nama Instagramnya ada di bottom ya, itu ada di deretan bottom. Oke, langsung saja ke pembahasan. Kita cek saham BRMS untuk yang pertama. Dan untuk yang pertama di saham BRMS hari ini naik 5,4%, cukup tinggi. Ya, oke, untuk saham BRMS kira-kira siapa yang jadi market makernya ya, kok kadang-kadang diturunin, kadang-kadang dinaikin, dan ini konsolidasi di range area ini. Kalau kita cek perdagangan hari ini di BRMS hari ini tanggal 14 Oktober secara keseluruhan didistribusi ya. Ya nggak distribusi sih. Ya ada yang distribusi, ini si PG aja 8M ya, cukup banyak. Yang masuk ada AZ, SQ, YP, dan yang jadi market maker hari ini di saham BRMS MG. Dan MG-nya net sell 3,4M ya. Selain MG ada YPCC, YPCC-nya masih net buy 3,4M, 3,4M, average 156. Floating loss dikit ya, 156, berarti pas di area support ya. Jadi untuk ya bukan support ya, sekarang udah jadi resisten ya. Jadi untuk BRMS itu resistennya di 156. Ini pas di average-nya si YP sama CP ya. Jadi buat patokan itu ya ini 156. Kalau besok Senin misalnya langsung dibuka hijau dan berhasil bertahan di atas 156, ada kemungkinan naik. Tapi kalau gagal breakout ya itu ada kemungkinan turun dulu untuk sampai RMS ya. Ingat untuk market makernya hari ini ada yang net sell itu si MG net sell 3M lebih. Jadi untuk besok Senin gimana? Coba kalau kita cek dari 1 minggu terakhir di saham BRMS, kita cek dari tanggal 10 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh PG. Jadi untuk si PG ini terus jualan sampai hari Jumat ini ya, terus jualan. Dan si PG ada BF, BK, PF, BK, FZMG ya, dan yang nabung ada CC, dan CC juga sampai hari ini terus ngumpulin di saham BRMS. Ya intinya ya untuk sampai RMS itu walaupun distribusi ada yang nampung, walaupun belum ada akumulasi ya, baru nampung aja dulu ya. Mungkin kita lihat aja besok gimana. Kalau besok dia belum bisa breakout di atas 156, ada kemungkinan naik dulu, tapi kalau nggak bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan koreksi ya. Oke, itu untuk sampai RMS buat patokan 156 aja. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Dan untuk saham BRIS hari ini turun cukup dalam 2,6% ke level 1310. Dan kalau untuk BRIS itu emang dari pas dari sini itu ada yang distribusi cukup besar ya. Kalau nggak salah siapa ya, saya kok lupa. Kalau kita cek hari ini untuk saham BRIS siapa yang distribusi. BRIS tanggal 14 Oktober secara keseluruhan sih didistribusi ya sama MG, CC, AK, YP, PD. Walaupun nominalnya cuma 1,8M, 1,4M, 1,4M, 1M, tapi mereka jualan dan belum ada yang nampung cuma PD aja 1,8. Jadi secara keseluruhan untuk BRIS hari ini masih didistribusi. Dan yang jadi market maker hari ini CC, YP, PD, AK, MG, kelimanya net sell semua. Kalau kita cek dari tanggal 10 ya, untuk saham BRIS didistribusi oleh YP 14,5M, jadi cukup banyak YP jual barang di saham BRIS. Selain YP ada PD, PP yang jualan, dan yang nampung YU, DP, EP ya. Kalau dalam 1 minggu terakhir belum ada yang akumulasi dan belum ada juga yang nampung cukup banyak ya. Secara keseluruhan untuk dalam 1 minggu terakhir ini yang jadi market maker di saham BRIS ya si YP-nya jualan ya. Ini Exi masuk, malahan retail masuk, CC ini juga ya sebagian retail ya yang pakai, ya banyak juga retail yang pakai. NI masuk juga ya retail ya, yang nampung masih retail.
Cuman untuk BRIS ini ya sabar aja ya, ini saham yang apa ya, memonopoli lah perbankan syariah di Indonesia, jadi cukup aman buat invest long term ya, kemungkinan lumayan aman ini. Kalau skenario-nya sih menurut saya dia bakal ngejar area support dulu ya, mungkin supportnya di 1185, apakah bisa ke situ atau enggak ya kita lihat aja besok. Tapi untuk hari ini belum ada yang nampung ya, jadi ada kemungkinan besok Senin masih bearish untuk saham BRIS ya. Oke, itu untuk saham BRIS, jadi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Karena kalau diperhatikan ya, kita flashback beberapa, kita kembali lagi ke tahun 2020 ya, Oktober 2020 itu ada gap yang belum ketutup nih. Ya, ini kan kelihatan kan, ada gap yang belum ketutup ya, gap up ya, jadi ini belum ketutup sempurna, jadi ada kemungkinan ya, gak menutup kemungkinan juga untuk BRIS bisa ngejar gap di area sini 1110. Kita lihat aja ya. Oke, itu untuk saham BRIS, jadi amannya ya jangan buru-buru buat masuk. Tapi kalau tujuannya invest dan mulai nyicil ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham FRIEND. Dan untuk saham FRIEND hari ini tuh kok yang ini turun atau naik ya? Close di harga pembukaan ya. Jadi untuk saham FRIEND hari ini open di 40.74, sempat naik cukup tinggi tadi sebenarnya. Sempat naik ke level 78 tapi ditarik turun ya. Jadi kalau lihat candlenya sih ini walaupun tadi dibuka hijau dulu, tapi perlawanannya ke bawah juga lumayan kuat ya. Kalau kita cek hari ini di saham FRIEND apakah ada yang nampung? FRIEND hari ini tanggal 14 Oktober masih sedikit distribusi oleh YU netzel 2,4 M, EL netzel 1,6, dan yang nampung YPNI ya, dan yang jadi market maker hari ini YPMG. YP-nya net bill 1,5, jadi kemungkinan yang naikin itu tadi di awal market itu ya si YP. YP net bill 1,5, average di 75, berarti floating loss dikit ya. Average-nya di 75 sini. Ya, floating loss dikit. Untuk besok gimana? Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di saham FRIEND, yang pegang barang paling banyak dalam 1 minggu terakhir ini si YU 5,5 M ya. Trend YU, NI, YJXC ya. Yang jualan RCS, RFAL ya. Sebenarnya dalam 1 minggu terakhir juga belum ada akumulasi cukup besar di saham FRIEND ya, dan yang jadi market makernya itu si YPMG ya, YP-nya net base 1,3, ini scalperan aja si YP. YPMG CC itu scalperan di saham FRIEND ya. Ya untuk besok Senin ada kemungkinan mungkin konsolidasi dulu untuk saham FRIEND. Kalaupun turun support terdekatnya masih di 70.71. Kalau jebol di bawah itu bisa ke 68 ya. Oke, itu aja untuk saham FRIEND. Atau kalau naik sih amannya nunggu breakout di atas 80. Selanjutnya kita cek saham Indosat ya. Indosat hari ini turun cukup dalam 4,9% ke level 6.275. Apakah ada yang nampung? Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Indosat, hari ini tanggal 14 Oktober di saham Indosat didistribusi oleh NIYUEL ya. Yang nampung ada AK, YPCC ya, yang jadi market maker hari ini AK-nya net value 3,5, jadi ada yang nampung ya di saham Indosat hari ini tanggal 14 ditampung oleh AK average di 6.390, floating loss ya 6.390 di atas resisten ya. Jadi untuk resisten terdekatnya Indosat saat ini di 6.325. Jadi untuk besok Senin gimana? Kalau kita cek dari tanggal 10 ya, dari 1 minggu terakhir di saham Indosat yang ngumpulin AK ya, selain AK
ada SHCSAK ya. Dalam 1 minggu terakhir ya sebenarnya ada yang nampung ya, ada yang nampung di saham Indosat. Yang jadi market makernya itu AK-nya netback 6,5, BKYU net sell. Ya, jadi untuk saham Indosat itu kemungkinan besok Senin itu bisa breakout di atas 6.325 ya. Kita lihat aja besok kalau bisa langsung di buy hijau dan berhasil breakout di atas 6325, ada yang membentengi lah, habis naik itu ada membentengi di area sini, yaitu ada kemungkinan untuk saham Indosat naik lebih tinggi ya, tapi kalau langsung dibuka merah itu mending wait and see aja dulu atau nunggu di bottom, di bawah di support selanjutnya di 5.900. Area 5.900 itu area support Indosat saat ini ya, dan resistennya di 6.325 ya. Perhatikan aja level itu, ada kemungkinan ya level-level itu yang jadi potensial harga Indosat mau kemana. Oke, itu untuk saham Indosat. Selanjutnya kita cek saham Kios. Dan untuk saham Kios hari ini turun ARB ya, ARB ke harga 5.400. Apakah ada yang nampung? Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Kios, hari ini tanggal 14 didistribusi oleh SA ya. Jadi SA di saham Kios hari ini murni distribusi, jadi tidak melakukan sama sekali. Dan frekuensinya cuma 3 ya, jadi kemungkinan hanya ya ini bandarnya ya, SA ya, mungkin yang bikin ARB itu si SA dan yang nampung KK, AK, XI ya. Jadi ada yang nampung di saham Kios. Secara keseluruhan sebenarnya ya ada yang sedikit akumulasi ya. Kalau kita cek yang jadi market maker hari ini di saham Kios YJ-nya net sell 700 juta, YP net buy 85 juta, KK net buy 2,8. Jadi untuk saham Kios itu ada kemungkinan kalaupun besok masih turun itu akan mantul di area sini ya. Bisa jadi kalau misalnya besok ARB atau enggak ya untuk saham Kios besok ya. Kalau kita cek sih untuk perdagangan Kios hari ini, coba kita cek. Kios hari ini yang ngantri di sini ada 26.000 ya, entah ini cuman ngebrank atau enggak, kita lihat aja besok. Kalaupun misalnya besok dibuka di harga ARB itu kemungkinan besar Kios akan ditarik naik. Kalau dibuka ARB ya, walaupun ya ada kemungkinan enggak juga ya, mengingat hari ini ada yang nampung. Ya, jadi untuk Kios amannya gimana? Amannya kalau mau masuk nunggu di area sini, di area dekat-dekat 500 tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau kita cek saham Kios dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10, yang pegang barang AO AK dan yang jadi market maker utamanya ya si SA ya. Jadi emang SA ini market makernya di saham Kios. SA-nya net buy 1,3, average di 578. Cuman hari ini aja SA net sell 2M ya. Hari ini net sell 2M kan. 578 berarti di floating loss ya, 578. Ya di area sini ya. Jadi ya enggak, sebenarnya untuk saham Kios buat yang nyangkut, kalau nyangkutnya enggak tinggi-tinggi banget ya masih aman ya, karena ada kemungkinan dijemput, kemungkinannya seperti itu. Oke, itu untuk saham Kios ya. Jadi hari ini walaupun bandarnya distribusi, ada yang nampung. Hari ini bandarnya kan SA-nya distribusi 2M, ini 2,6. Yang bikin ARB ya ini si SA, tapi SA masih nyangkut ya,
Kalau dalam 1 minggu terakhir ini masih punya posisi di average di 570-an, jadi ya nyangkut di arah sini ya, ya mudah-mudahan kejemput lah ya. Selanjutnya kita cek saham Saratoga. Dan untuk saham Saratoga hari ini turun ARB lagi. Ini pas di area support ya, 2440. Itu area supportnya Saratoga ya. Jadi untuk besok Senin gimana kalau ada kemungkinan mantul naik sih kalau secara teknikal karena ini di area support. Kita lihat aja apakah sudah ada yang nampung di Saratoga. Hari ini tanggal 14 ya, ini tanggal 14 di Saratoga belum ada yang nampung ya, ini masih didistribusi oleh YU netzel 10,4 M, KZ-nya netzel 6,8, AK netzel 5,1 dan yang masuk ada SIODMG. Yang jadi market maker utama hari ini di Saratoga ada YPOD, YPOD-nya netbel loh nih. Oke ya, jadi untuk Saratoga itu besok ada kemungkinan mantul naik ya, walaupun hari ini distribusinya cukup besar sih YU. Tapi karena YPOD net buy walaupun 2,9 2,3 itu nggak menutup kemungkinan besok bisa naik untuk Saratoga ya. Kemungkinan besok mungkin akan konsolidasi bentuk candle kecil ya. Perhatikan saja level ini ya, 2440. Kalau misalnya besok langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau dibuka merah habis itu balik lagi naik breakout di atas 2440, nah itu kalau mau ambil posisi disclaimer ya, kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawahnya ya. Oke, itu untuk saham Saratoga ya, hari ini didistribusi tapi market makernya masih net buy ya, ada yang net buy lah. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir, coba di Saratoga siapa yang jadi market makernya. Dalam 1 minggu terakhir di Saratoga didistribusi emang ya, didistribusi cukup banyak oleh CCPDYU. Dan yang jadi market maker di Saratoga ada CCYP, CC Netzel, YP Netbuy. Oke, jadi untuk Saratoga besok Senin ya itu. Kalau langsung dibuka hijau jangan kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru masuk. Tapi kalau hijau nah ada kemungkinan konsolidasi mantul naik ngejar area 2780 ya. Kalau mantul hijau ya itu ada kemungkinan Saratoga akan konsolidasi dulu di range area ini. Oke, itu untuk saham Saratoga. Selanjutnya kita cek saham MPMX. Dan untuk saham MPMX hari ini turun 0,5% ya ke level 995. Ini juga sudah di area support. Apakah ada yang akumulasi kalau kita cek di MPMX? Untuk hari ini tanggal 14 Oktober secara keseluruhan MPMX ya ada yang nampung ya. MG net B1M loh, ini MG masuk yang jadi market makernya juga MG. Average 998 berarti 998 ya. MG average-nya ya lumayan bawah ya. Jadi ada kemungkinan MPMX akan mantul naik untuk besok Senin. Mungkin skenario-nya untuk MPMX mungkin ya kalau dibuka merah paling ke area sini 990 habis itu ditarik naik ya. Mungkin seperti itu karena hari ini market makernya si MG-nya net B1M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di MPMX juga diakumulasi oleh MG ya. Dalam 1 minggu terakhir juga ada yang akumulasi sebenarnya di MPMX walaupun nggak terlalu banyak. Tapi ini MG loh yang akumulasi. Siapa tahu kalau MG mau menggoreng kan lumayan ya. Lumayan menarik ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk MPMX ya ada kemungkinan naik ya. Kalau dalam 1 minggu terakhir si MG average-nya di 5998 juga ya. Jadi floating loss cuman nggak terlalu banyak ya. Floating loss dikit ya, ini amannya buat trading aja ya saran saya. Kalau misal udah floating profit ya
Ya kalau mau amannya ya taking profit aja ya, kalau mau berharap arah ya nggak apa-apa disclaimer ya. Takutnya nanti sebelum sampai arah kalau retailnya masih ngehold biasanya bandarnya jualan. Biasanya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham MPMX. Selanjutnya kita cek saham PBRX Pan Brother. PBRX hari ini tadi cukup menarik ya. Setelah beberapa hari ARB terus di area support ya, mungkin yang tadi atau kemarin udah nyicil di bottom sini tadi floating profit ya. Oke, ya seperti inilah setelah ARB 1 2 3 4 5 ya, di ARB kelima diangkat naik ya, tadi langsung nutup ke 5 ARB itu tadi sampai ke level 93 ya, cukup tinggi untuk PBRX walaupun habis itu ditarik turun lagi. Kalau kita cek apakah bandarnya masih punya barang, untuk hari ini tanggal 14 yang jadi market maker di saham PBRX adalah si YP. YP net buy 4,3 M ya. Jadi hari ini yang goreng itu ya si YP ini. Kemudian selain YP yang masuk ada PDXC. Kemudian yang jualan TPMUGACCL. Kalau diperhatikan sih untuk YP ini average-nya di 83 ya. Floating loss berarti untuk YP-nya floating loss. Apakah besok bisa naik lagi, yang nggak menutup kemungkinan, yang nggak menutup kemungkinan naik. Tapi kalau dilihat hari ini juga ada retail yang nampung, maksudnya retail yang ikut keretanya si YP lah ya, ini si XC, XL ya, PD juga kita nggak tahu ini bandar atau retail, NI juga masuk. Nah itu kemungkinannya, ini cuman kemungkinan itu untuk PBRX bisa jadi nggak langsung dinaikin ya, bisa jadi diturunin dulu, nunggu retailnya sebagian cut loss, habis itu naik ya, mungkin seperti itu. Atau kalau langsung dinaikin ya kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini market makernya si YP floating loss ya, posisinya floating loss untuk hari ini karena average-nya di 82 dan hari ini close di 75 ya. Jadi untuk PBRX ya seperti itu. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, yang pegang barang paling banyak ya si YP Mas Yan ya. Yang jualan TPGA ya si YP ini. Kita berharap aja sama si YP buat yang masih floating loss ya. XC, XL ya, ini 82 ya. Floating loss juga ya, ada retail yang nyangkut di area sini dalam 1 minggu terakhir, average-nya di area sini. Tadi mungkin nggak sempat taking profit ya, mungkin ya. Jadi untuk PBRX masih ada kemungkinan naik selama YP-nya nggak cut loss ya. Dan yang terakhir kita cek saham Swiss. Untuk saham Swiss hari ini turun ARB lagi. Oh enggak ya, ini enggak ARB ya. Tadi ada perlawanan naik 1 ya ke level 278. Apakah ada yang nampung? Kalau kita cek hari ini di saham Swiss tanggal 14 Oktober, secara keseluruhan didistribusi oleh AK ya, AK net sell 2,6 M dan belum ada yang nampung. Yang jadi market maker hari ini di saham Swiss YP, AK YP-nya net B 294 juta aja ya. Kalau kecil ini saya juga ya bisa jadi retail ya. Soalnya banyak juga yang pakai broker YP. Average-nya di 295. Di atas ya. Langsung dibanding turun sih kalau secara technical. Support selanjutnya di atas sini 248 ya. Jadi kalau besok turun ya bisa perhatikan aja ke level area ini. Kalau turun apakah besok ARB atau enggak. Kalau lihat hari ini sih ada yang naikin ya tadi menjelang close market, tapi belum ada yang akumulasi.
Swiss ya kan ya naik ini, ada yang membentengi 16.000, 33.000 ya, ini bisa jadi kerjaannya bandar. Jadi perlu hati-hati ya kalau yang udah terjadi sih transaksinya belum ada yang nampung ya untuk saham Swiss. Yang nampung siapa ya, ini yang nampung ini EPIF ATXL ya. Ya mending wait and see aja dulu ya. Jadi untuk besok Senin itu rawan koreksi untuk saham Swiss. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, kita cek dari tanggal 10 yang nampung si YP ya. Jadi YP-nya masih punya posisi 4,3 M. Jadi ya ada harapan sih untuk saham Swiss ke 313. Floating loss untuk YP-nya 313. Ya floating loss di arah sini sih 313 ya. Pas di dekat-dekat resisten ya. Jadi untuk besok gimana ya, kalaupun turunnya itu kemungkinan besar akan mantul ke di area sini 248 250, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau si YP langsung ngagap bisa langsung naik ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir yang punya posisi selain YP ada KKEP, XLIU, jadi ada retailnya juga walaupun nggak terlalu banyak ya. Oke, jadi untuk saham Swiss kalau floating loss-nya di area sini ya, di 300-an itu mudah-mudahan bisa kejemput ya. Tapi kalau yang di atas ini ya agak berat ya kalau nyangkutnya di atas ya. Jadi ya seperti itu ya skenario-nya. Kalau besok turun ya kemungkinan akan mantul di area dekat-dekat 250-an. Tapi kalau langsung naik ya average-nya si YP di area sini 313 ya. Jadi kalau naik, kalau masih floating loss dan punya posisi di area 300-an ini ya mudah-mudahan kejemput untuk saham Swiss. Oke, itu aja untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.